Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Karolin dengan NIM B1B12108 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Di sini saya akan menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keuangan negara. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan materi yang pertama, yaitu fungsi dan tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 1. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut Abdul dan Muhammad. 2019 halaman 223, fungsi APBD itu dibagi menjadi 6, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Jadi APBD itu menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan tanpa dianggarkan dalam APBD. Itu sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu menjadi pedoman bagi manajemen dan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melalui APBD, provinsi itu dapat bisa merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Lalu merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Lalu yang ada lagi juga untuk mengalokasikan dan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, lalu menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Bahwa APBD itu menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau mengurangi atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serta dengan APBD kita dapat dihindari adanya salah sasaran dan pengalokasian anggaran pada bidang lain yang merupakan prioritas. Lalu yang keempat yaitu fungsi alokasi. APBD itu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, lalu mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Lalu APBD itu juga memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah itu harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat daerah dan pemerintah itu lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Lalu yang kelima yaitu fungsi distribusi. Kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Jadi APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah itu kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu yang keenam yaitu fungsi stabilisasi, bahwa anggaran daerah itu dijadikan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Lalu yang kedua yaitu tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Jadi, menurut Abdul dan Muhammad 2019 halaman 225, APBD itu disusun dengan tujuan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang mengikat dapat dihindari. Adapun tujuan APBD yang lain itu ada 4, yaitu membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemeliharaan pemerintah daerah. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pengaturan dan koordinasi setiap bagian-bagian lingkungan pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses prioritas. Yang keempat, yaitu meningkatkan transportasi pemerintah provinsi terhadap masyarakat luas. Pemerintah provinsi dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu DPRD. Lalu yang ketiga itu prinsip penyusunan APBD provinsi. Penyusunan APBD provinsi itu beberapa memiliki prinsip, dan penyusunan APBD itu tahun anggaran harus didasarkan prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Yang kedua, APBD itu harus disusun secara tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal. Yang ketiga, penyusunan APBD itu dilakukan secara transparansi, di mana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang keempat yaitu penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima yaitu APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan yang keenam yaitu substansi APBD itu dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturannya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dari peraturan daerah lainnya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan beberapa siklus baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus APBD provinsi, bahwa adanya APBD itu merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun. Anggaran itu terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar itu bisa terdiri dari 1, yaitu penyusunan dan penetapan APBD. Sebelumnya saya ulangi, yaitu pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelola anggaran itu secara garis besar itu bisa terdiri dari yaitu penyusunan dan pendapatan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Berikutnya akan saya jelaskan lagi secara lebih rinci apa saja pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan itu dalam siklus yang pengelolaan anggaran yang secara garis besar itu ya terdiri dari 3 tadi, yaitu yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan APBD, yaitu yang dimaksudkan pemerintah daerah itu perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Lalu karena itu juga perlu diperhatikan kesesuaian antara
kesesuaian antara kewenangan pemerintah dan sumber pendanaannya. Pengaturannya pun juga harus sesuai dengan keuangan dan pendanaan. Dan itu dijelaskan lagi dalam sebagai berikut. Yaitu satu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dana atas beban APBD. Lalu yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dapat menjadi kewenangan pemerintah itu, pemerintah pusat di daerah itu didanai oleh APBN. Lalu penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten kota atau desa itu didanai dari APBD provinsi. Lalu yang anggaran belanja daerah itu diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari 1. Rencana kerja pemerintah daerah. Nah, itu ditetapkan dalam perundang-undangan, yaitu yang pertama adalah rencana kerja pemerintahan daerah. Penyusunan APBD itu berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah. Karena itu kegiatan pertama adalah dalam penyusunan APBD itu adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau bisa disingkat RKPBD. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan menggunakan beban dari renca SKPD yaitu untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintahan kerja pemerintahan pusat. Lalu yang kedua yaitu kebijakan umum APBD. Setelah rencana kerja daerah tadi sudah ditetapkan, jadi pemerintah daerah itu perlu menyusun kebijakan umum APBD atau serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Jadi kepada daerah itu menyusun rancangan kebijakan umum APBD tadi itu berdasarkan dengan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun itu berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut yang dimuat antara lain pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, lalu prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran yang berkenaan, lalu teknis penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya. Berikutnya itu yang ketiga tentang prioritas dan plafon anggaran sementara. Yaitu selanjutnya akan saya jelaskan berdasarkan KUA yang telah disepakati tadi. Jadi pemerintah daerah itu menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tadi, rancangan tersebut itu disusun dengan tahapan lagi, yaitu ada 3 tahapan yang terdiri dari 1 yaitu menentukan skala prioritas untuk urusan wajib yang mana itu menjadi urusan wajib dan yang mana itu yang menjadi urusan sementara, urusan pilihan maksudnya.
Terus yang kedua yaitu menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. Jadi setiap program itu ada urutannya, mana yang urusannya lebih yang dipentingkan, mana yang untuk bisa menjadi pilihan. Lalu yang ketiga, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Lalu berikutnya adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Nah, di sini rancangan sifat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKSKPD tadi itu ada cakupan lagi, yaitu dia bisa saja dia itu mencakup PPAS yang dialokasikan untuk setiap anggaran SKPD. Berikut itu terdiri dari rencana pendapatan dan pembiayaan, lalu yang kedua yaitu sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD tadi itu dengan kinerja SKPD yang berkenaan sesuai dengan standar dan pelayanan minimal yang ditetapkan. Lalu yang ketiga yaitu batas-batas waktu penyampaian RKSKPD itu kepada PPKD. Lalu yang keempat yaitu hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD tadi itu harus terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. Dan yang terakhir yaitu dokumen sebagai lampiran yang meliputi tadi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKSPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga, dan surat edaran yang berpedoman penyusunan RKA SKPD. Baiklah, berikutnya akan saya jelaskan lagi tentang yang kelima, yaitu penyiapan Raperda APBD. Selanjutnya, berdasarkan RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD tadi, dilakukannya pembahasan, lalu penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD tadi itu dilakukan untuk menelaah kesesuaian sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, lalu standar pelayanan minimum, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Jadi hasil pembahasan RKA SKPD ini terdapat ketidaksesuaian. Kepala itu melakukan kalau tidak ada ketidaksesuaian maka akan dilakukan penyempurnaan oleh kepala. Baiklah, selanjutnya lagi saya akan menjelaskan yang keenam, yaitu penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Jadi, kepala daerah itu kan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD tadi berserta dengan lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran. Lalu sebelumnya dari tahun yang direncanakan tadi untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lalu pengambilannya dilakukan paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Lalu penyampaian rancangan peraturan daerah tadi disertai dengan nota keuangan. Lalu atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah itu menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD. Jadi rancangan peraturan kepala daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiaya. Jadi dia tuh ada lampirannya itu ya bisa terdiri dari ringkasan APBD, ringkasan APBD yang menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, lalu ada rincian APBD yang menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiaya. Yang keempat yaitu rekapitulasi belanja yang menurut urusan pemerintahan daerah itu ada organisasi, program, dan kegiatan. Lalu rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Yang ke-7 yaitu daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan. Yang ke-8 daftar piutang daerah. Yang ke-9 yaitu daftar penyertaan modal investasi daerah. Yang ke-9 yaitu daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. Lalu yang ke-10 yaitu daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain. Lalu yang ke-11 daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini. Lalu daftar dana cadangan daerah, dan yang terakhir itu daftar pinjaman daerah. Baiklah, langsung saja. Yang ke-7 yaitu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Jadi rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota yang tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD tadi, dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD sebelumnya ditetapkan. Jadi itu ditetapkan oleh bupati paling lama 3 hari kerja, disampaikan lebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan tadi itu harus disertai dengan beberapa persetujuan, yaitu yang pertama persetujuan bersama antar pemerintah daerah dan DPRD terhadap Baiklah, maaf sebelumnya akan saya lanjutkan lagi, yaitu penyampaian rancangan yang itu harus disertai dengan satu yaitu persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, lalu KUA tadi dan PPA yang harus disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD, lalu nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. Baiklah, langsung saja kalau dipakai satu-satu bakal panjangan. Yaitu penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Jadi, rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tadi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Lalu, penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut ya dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Lalu dalam hal kepala daerah itu harus berhalangan tetap angka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kepala daerah itu menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD kepada gubernur. Lalu dibagi ke kabupaten atau kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. Berikutnya yaitu ke-9, yaitu perubahan APBD. Jadi kan perubahan APBD itu harus penyesuaiannya dengan APBD dengan perkembangan atau perubahan keadaan. Lalu dia akan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Itu harus memenuhi syarat-syarat yang apabila terjadi seperti satu yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA, lalu kedua yaitu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi atau antar kegiatan dan antar jenis belanja. Yang ketiga itu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun yang akan datang. Lalu yang keempat itu keadaan darurat, dan yang kelima yaitu keadaan yang luar biasa. Jadi perubahan APBD itu tuh hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Lalu dia tuh memiliki pengecualian jika dalam keadaan luar biasa. Jadi keadaan luar biasa tersebut itu seperti keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBN itu mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Lalu yang berikutnya yaitu pelaksanaan APBD. Maka pelaksanaan APBD itu pelaksanaan anggaran pendapatan daerah itu ketentuan-ketentuannya yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah itu adalah jadi dia itu memiliki penyesuaian dengan perkembangan, harus menyesuaikan dengan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran. Jadi pelaksanaan pendapatan daerah itu harus semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah itu harus melalui rekening kas umum daerah. Lalu setiap pendapatan daerah itu harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dan berikutnya itu setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensikan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Lalu pendapatan daerah itu juga harus mencakup komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lainnya. Lalu yang berikutnya adalah pertanggungjawaban APBD. Bentuk pertanggungjawaban APBN yaitu dalam bentuk realisasi proyek pemerintah daerah dan transportasi aliran dana ke masyarakat dalam bentuk laporan anggaran APBD yang diharapkan menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu pun harus sesuai dengan standar pelayanan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut adalah saya jabarkan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jambi periode tahun 2018 sampai 2019. Di sini pun dapat terlihat jika pendapatan pada tahun 2018 itu lebih rendah ya daripada pendapatan tahun 2019. Dan jumlah pendapatannya setiap tahun mengalami penurunan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan lagi tentang struktur anggaran. Baiklah, berikutnya akan
Saya jelaskan lagi yang tadi itu saya menjelaskan tentang siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Yang pertama yaitu pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah itu adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Jadi pendapatan daerah itu meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana pendapatan daerah. Dan dana pendapatan daerah itu meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Yang pertama, pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah itu adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi BUMD, BUMN, dan bagian laba atas modal dalam perusahaan milik swasta. Lalu lain-lain PAD yang sah itu masih banyak lagi, yaitu bisa jadi hasil kekayaan daerah yang dijual atau yang lain-lainnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dana perimbangan. Berikutnya saya akan menjelaskan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang belanja daerah. Belanja daerah itu meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Jadi klasifikasi belanja menurut urusan wajib menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib itu mencakup ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan uang, kependidikan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Lalu yang ketiga itu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Jadi itu bisa dibagi menjadi 2 lagi, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jadi belanja yang tidak langsung itu bisa meliputi seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung itu bisa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jadi berikutnya akan saya jelaskan selanjutnya yaitu pembiayaan daerah. Jadi pembiayaan daerah itu adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Jadi baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi pembiayaan daerah menurut
Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Nah, penerimaan pembiayaan itu dijelaskan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiaya daerah itu bisa meliputi dari pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Lalu yang pengeluaran pembiayaan daerah itu, jadi pengeluaran daerah itu bisa meliputi pembentukan dan cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, jadi pembayaran utang pokok, dan pemberian pinjaman daerah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi, penjelasan saya tentang materi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Jadi APBD itu disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melakukan kegiatan pemerintahan daerah agar terjadi keseimbangan dan dinamis dan tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya APBD sebagai pedoman, jadi kesalahan seperti pemborosan dan penyelewengan yang merugikan itu bisa dapat dihindari dan bisa dapat dihindari. Jadi adapun tujuan akhir penyusunan APBD itu adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah itu agar tercapai kesejahteraannya. Lalu juga untuk pertumbuhan ekonomi secara merata serta masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi APBD itu juga perlu adanya dengan perumusan bagi suatu daerah untuk menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana sih cara perumusan dan pengelolaan keuangan negara tersebut. Dengan adanya APBD ini, jadi diharapkan pemerintahan daerah bisa lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.